Bagaimana peran literasi dapat mencerdaskan masyarakat sekalipun di daerah konflik dan daerah 3T? Oleh Bambang Prakuso, Ketua Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi dan pelatih SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Apa yang terjadi di Papua, seperti penganiayaan dan pembunuhan terhadap saudara sendiri, adalah faktor kebodohan. Kebodohan hanya bisa diatasi dengan pendidikan formal dan informal. Di daerah konflik, pendidikan informal sangat berperan. Pendidikan informal adalah mengakses ilmu pengetahuan dari bahan bacaan. Bahan bacaan bukan saja buku, tapi juga e-book, video, dan lain-lain. Pertanyaannya, pendidikan informal apa yang tepat untuk daerah konflik dan 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal? Jika kita mengandalkan mendirikan perpustakaan di daerah terpencil, ya bersiaplah kita tidak berhasil. Karena apalagi di daerah konflik, perpustakaan yang kita bayar miliaran bisa hangus dalam sehari. Karena itu, kita harus sudah mulai berpikir bahwa perpustakaan tidak saja buku, tapi juga perpustakaan digital. Perpustakaan yang bisa kita andalkan di daerah 3T dan daerah konflik. Karena di zaman sekarang harusnya kita sudah mulai mengubah literasi kita menjadi digital. Jika kita masih berpikir peningkatan indeks literasi hanya dengan buku fisik, maka tunggu 15 tahun lagi baru kita bisa meningkatkan budaya literasi di daerah konflik. Itu pun kalau belum terjadi disintegrasi bangsa, karena kebodohan mendahului kecerdasan masyarakat. Apa yang terjadi di Papua, penganiayaan dan penghilangan nyawa orang, menurut kami akibat kelambanan pemerintah mengatasi kebodohan. Kelambanan dalam meningkatkan kecerdasan di daerah-daerah tertinggal. Mengapa ada masyarakat yang bodoh yang membunuh saudaranya sendiri? Karena mereka tidak pernah membaca buku-buku informasi yang positif, yang mereka tahu adalah informasi yang negatif. Karena kebodohan, mereka merasa tidak perlu hadirnya guru, termasuk tentara yang menjadi guru, bahkan termasuk para suster yang seharusnya bisa membimbing rohani mereka. Mereka tidak perlu itu. Saya pernah diundang ke Yahukimo, Papua. Di sana tidak ada toko buku, perpustakaan seadanya dan internet juga terbatas. Pemerintah ingin membangun perpustakaan di sana. Rencananya biayanya sampai 13 miliar, belum termasuk buku-buku. Kalau terjadi kerusuhan di Yahukimo, maka perpustakaan rawan dibakar. Jika dibakar, kita tunggu 10 tahun lagi baru bisa bangun perpustakaan lagi. Saya mendapat informasi di daerah Pegunungan Bintang, bahkan buku juga dibakar-bakar, dirobek-robek, dibuat main bola. Jadi mereka memang tidak mau belajar atau membaca. Tapi bukan berarti di sana tidak ada orang yang ingin cerdas. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang ini, jika lingkungan mereka tidak mendukung? Di Yahukimo, masyarakatnya bukan tidak mau membaca, tapi tidak ada yang dibaca. Perpustakaan umum saja masih belum ada, apalagi perpustakaan sekolah. Nah, ini seharusnya bisa ditanggulangi dengan cepat, perpustakaan digital berbasis intranet. Yang pasti, membangun perpustakaan digital biayanya jauh lebih murah dari perpustakaan fisik, mungkin hanya seperlimanya. Kalaupun terjadi pengrusakan, kita bisa dengan cepat membangun lagi dalam hitungan bulan, karena biayanya tidak terlalu mahal. Banyak yang pesimis dengan mengatakan, mendownload e-book kan perlu internet. Jawabannya adalah tidak perlu, kita hanya butuh intranet. Semacam server lokal saja. Pertanyaan lain, e-book kan hanya cocok untuk bacaan masyarakat kota, bukan di desa, apalagi daerah terpencil. Jawaban kami, justru sebaliknya. Di desa dan di daerah terpencil yang tidak ada buku dan perpustakaan, maka harapan satu-satunya untuk mengakses ilmu pengetahuan dengan cepat, mudah dan cepat adalah e-book. Dan kita harus membuka mata kita, bahwa produk digital sekarang ini banyak dihasilkan orang-orang di desa, bukan orang di kota. Kalau kita masih berpikir lokal maka sulit kita berharap maju. Seharusnya orang lokal bisa membantu orang lokal lainnya dalam meningkatkan minat baca, bukan dia meningkatkan dan membaca di lokal itu sendiri. Ada pertanyaan lagi, tapi kan membaca e-book memerlukan kemampuan membaca e-book. Ya karena itu kita ajarkan SSRA. SSRA bukan baca biasa. Kita ajarkan para guru dan relawan yang ada di Papua untuk belajar cara membaca e-book. Pertanyaan lagi, di sana kan nggak ada HP karena tidak ada internet. Benar, karena tidak ada internet maka tidak ada HP. Buat apa? Jadi keberadaan HP nantinya di sana itu untuk membaca e-book atau menonton video-video pembelajaran. Ada lagi pertanyaan, bagaimana jika benar-benar tidak ada HP? Kita jadikan guru perpustakaan berjalan. Jangan kita mengirimkan orang dari luar Papua,
masuk ke daerah konflik termasuk militer, karena kan jadi makanan empuk bagi mereka, walau niat kita baik. Biarkan guru warga daerah konflik, dibekali e-book dan membaca e-book. Bekali mereka HP yang berisi ribuan e-book dan ribuan video pembelajaran. Mereka tidak perlu internet untuk membacakan e-book dan video pembelajaran itu, dan tidak perlu harus di sekolah. Tugas pemerintah menyediakan e-book, mengajari cara membaca dan mengingat serta mempresentasikan e-book yang dibacanya, serta memberikan insentif kepada guru. Kewajiban para guru adalah menceritakan isi buku kepada siswa atau masyarakat di sana. Buku motivasi, buku karakter building, penyembuhan, teknik, dan lain-lain. Jika satu guru membaca 4 e-book saja sebulan, maka itu berarti ada 52 e-book yang dibaca oleh seorang guru dalam waktu 1 tahun. Dan itu berarti siswa di daerah konflik dan 3T, juga telah membaca 52 e-book tanpa harus membaca. Bagaimana jika ada 10 orang guru? Hitung saja, guru dan siswa serta masyarakat Papua di daerah 3T dan daerah konflik seharusnya sama cerdasnya, bahkan lebih cerdas dari masyarakat di perkotaan yang tidak membaca 1 e-book pun 1 tahun. Dari mana pemerintah mendapatkan e-book itu? Ya, jangan memberikan e-book bajakan. Pemerintah harus membeli e-book dari penulisnya langsung, bukan dari penerbit. Dengan begitu pemerintah bukan saja membantu peningkatan minat baca di daerah terpencil, tapi juga membantu penulis buku dan penggerak literasi kita untuk mau menulis buku. Apa sih susahnya bagi pemerintah yang punya dana membeli e-book dari para penulis yang terseleksi dan cocok untuk daerah konflik dan daerah 3T? Jangankan besok, hari ini pun kita segera bisa melakukannya. Yang penting cuma mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Ayo bangun.